Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dari channel Al-Islam, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang keempat dari seri kajian buku-buku Puskafi. Hari ini kita akan membahas buku Halal dan Haram dalam Pernikahan, bab hukum menikah dengan orang yang hamil karena perzinahan. Kenapa kita katakan hamil karena perzinahan? Karena hamil itu ada dua, hamil karena zina dan hamil karena nikah ya. Untuk menikahi perempuan yang hamil karena menikah, hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Bagaimana gambaran orang menikahi perempuan yang hamil karena menikah? Gambarannya bahwa suami istri ya itu sedang tengkar, istrinya lagi hamil. Kemudian suami itu menceraikan istrinya lagi hamil. Boleh nggak menceraikan istrinya lagi hamil? Jawabannya boleh, karena kehamilannya jelas. Maka dalam Al-Quran disebutkan, tepatnya dalam surah At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Adapun wanita-wanita hamil yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Artinya di sana ada wanita yang lagi hamil dicerai oleh suaminya. Lah, dalam keadaan hamil inilah masa iddahnya sampai dia melahirkan. Tiba-tiba ada orang laki-laki muslim melamar dan menikahi orang atau wanita yang lagi hamil ini. Hamil karena dicerai oleh suaminya, hamil karena pernikahan dan dicerai oleh suaminya, maka hukumnya haram karena tidak boleh melamar dan menikahi orang yang masih dalam iddah. Iddahnya orang hamil sampai melahirkan. Jelas ini menurut kesepakatan ulama berdasarkan surah At-Tolak ayat 4. Adapun hamil yang kedua adalah hamil karena perzinaan. Dia tidak punya suami. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang hamil itu tidak ada masa iddahnya ya, oleh karena itu menurut madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah serta Muhammad Al-Hasan, mereka berpendapat bahwa hukumnya boleh menikahi wanita yang hamil karena perzinahan, karena wanita itu nggak punya suami, nggak punya masa iddah, maka boleh dinikahin. Boleh dinikahi. Hanya saja Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat. Beda pendapatnya kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil karena perzinahan, dia berzina kemudian hamil, kemudian dinikahi oleh seorang muslim, maka dibolehkan bagi suaminya ini menikahi dan menggaulinya sebagai suami istri tanpa ada batasan. Sedang Abu Hanifah berpendapat boleh dinikahi wanita yang hamil ini, tetapi tidak boleh digaulin kalau yang menikahi ini orang yang tidak menghamilinya. Jadi gambarannya bahwa laki-laki itu ada dua. Laki-laki yang tidak pernah berzina, kemudian dia menikahi wanita yang berzina dan hamil ini. Maka disitulah Abu Hanifah mengatakan dinikahi boleh tapi nggak boleh digaulin, karena ini perzinahan ini hasil karya orang lain ya, karena dihamili orang lain yang bukan dia, maka dia boleh menikah tapi nggak boleh digaulin sampai dia melahirkan. Sedang Imam Syafi'i mengatakan boleh dinikahi dan digauli kan sudah istrinya, walaupun dia hamil karena berzina dengan orang lain. Kedua-duanya sepakat dibolehkan, bedanya hanya ketika menggaulin. Abu Hanifah pun mengatakan seandainya menikah itu adalah laki-laki yang menghamili dia, maka tentunya dia boleh menggaulinya ketika sudah dinikahi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua dianut oleh madhab Maliki dan madhab Hambali, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka berdua mengatakan bahwa haram hukumnya menikahi wanita yang hamil karena pernikahan, dan haram juga menikahi wanita hamil karena perzinahan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud dan Hakim,
la tuta'ul khubla hatta tadha, la tuta'ul khubla hatta tadha. Tidak boleh orang yang hamil ini digaulin sampai dia melahirkan. Maksudnya tidak boleh digaulin itu oleh orang lain, oleh orang yang menikahinya. Tapi kalau suaminya tentunya boleh. Ya. Dari situ Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan haram sampai orang hamil ini melahirkan. Jadi beliau berdua itu mengatakan orang hamil itu mutlak tidak boleh dinikahi, baik hamilnya karena pernikahan maupun hamilnya karena perzinahan sampai dia melahirkan. Jadi mengkiaskan hamil karena perzinahan dengan kepada orang yang hamil karena pernikahan sama-sama tidak boleh digaulin sampai melahirkan. Sedang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis lain, yaitu al-waladu lil firas walil ahiri al-hajar. Anak itu milik orang yang punya kasur. Anak itu milik suaminya. Dan bagi yang berzina tidak berhak mendapatkan anak. Dari sini Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa hamil karena perzinahan itu tidak dianggap resmi anaknya. Makanya kalau orang melahirkan karena perzinahan tidak diakui oleh syariah, bukan anak syariah, walaupun itu anak konvensional. Oleh karena itu Imam Syafi'i menganggap perzinahan ini tidak sah perzinahannya, dan hamilnya pun tidak sah, walaupun itu realita tidak sah menurut syariah. Oleh karena itu dianggap nggak ada. Maka bagi mazhab Syafi'i, hamil nggak hamil tetap dianggap nggak ada, karena perzinahan itu dilarang oleh Islam dan dianggap nggak ada. Oleh karena itu dari hadis ini Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menikahi orang yang hamil karena perzinahan, dan inilah yang diambil dalam undang-undang pernikahan kita, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kemudian menjadi KHI Kompilasi Hukum Islam, pasal 51 bab 7, ya, bab 8 kawin hamil. Pasal 51 nomor 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Berarti ini memakai mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu hanya mengatakan bisa dikawinin dengan orang yang menghamilinya. Adapun Imam Syafi'i boleh dengan yang menghamilinya maupun dengan orang yang tidak menghamilinya. Ya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Jadi tidak harus menunggu kelahiran anaknya. Nah, ini masuk dalam undang-undang di negara kita. Undang-undang perkawinan sudah disahkan pada tahun 74 dan menggunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Ini semuanya tujuannya agar mempermudah, karena banyak sekarang bapak dan ibunya itu panik dan sedih karena anaknya berzina dengan temannya di sekolah, di kampus, kemudian dia hamil. Seandainya tidak boleh dinikahi atau yang menghamili tidak boleh dinikahkan dengan anak yang dihamili, tentunya akan membuat salah paham, membuat fitnah di masyarakat. Makanya untuk menutupi fitnah, menutupi aib itu, undang-undang ini muncul berdasarkan mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Ya, jadi ada teori penyelamatan, teori menutupi aib, dan ini dalam Islam juga dibolehkan menutupi aib dan menyelamatkan rasa malu daripada orang tuanya dan anaknya sendiri. Bukan berarti melegalkan perzinahan, bukan berarti menganjurkan dan motivasi orang berzina, bukan. Ini beda masalah. Ini bagi yang sudah terlanjur kita selamatkan, di waktu yang lain kita melarang orang berzina. Saya kira mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah ini lebih relevan di negara kita. Kalau kita sudah mengetahui hukum ini, maka jika diundang walimahan orang yang diprediksi sudah hamil, ya, sebelum nikah, maka datanglah, karena itu resmi secara agama dan resmi secara undang-undang, walaupun ya dalam mazhab lain itu dilarang. Ya, tinggal kita memilih. Mau pilih pendapat Abu Hanifah, memilih pendapat Imam Syafi'i itu lebih ringan, memilih mazhab Ahmad dan mazhab Maliki itu lebih berat, tetapi juga konsekuensinya juga berat,
Kalau anaknya berzina, naudzubillah min dzalik, maka dia tidak punya solusi, apalagi kalau hamil. Saya kira itu dalam fikih terjadi kelenturan, ya, fleksibilitas, ya, di mana seorang bisa memilih sesuai dengan maslahat dan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.